Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan kegiatan dan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan renungan harian kita pada hari ini yang tertulis dalam Markus 10 ayatnya yang ke-26 sampai 27. Mereka makin gempar dan berkata seseorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini jika kita boleh membacanya melalui ayat yang pertama sampai yang ke-27 ini menceritakan ada seorang kaya yang merasa dirinya sudah menaati semua perintah Allah. Ia yakin bahwa dirinya pasti memperoleh hidup yang kekal. Ia bertanya kepada Yesus hanya sekedar minta pujian. Dan melihat akan hal itu, Yesus justru memintanya menjual semua hartanya dan mengikutinya. Di satu sisi ia menyebut Yesus sebagai guru yang baik. Seharusnya ia melakukan perintah Yesus. Tetapi kenyataannya ia enggan menjalani permintaan Yesus. Ia lebih memilih hartanya daripada kerajaan Allah dan hidup yang kekal. Sungguh tragis keadaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang kaya yang ingin memperoleh hidup kekal ternyata belum benar-benar serius memiliki keinginan itu. Ia memang telah melakukan semua perintah Tuhan, bahkan sejak masa mudanya. Dan ia mengira bahwa ketaatannya itu bisa menjadi modal untuk memiliki kehidupan kekal. Namun ketika ada syarat yang Yesus ajukan, yaitu untuk menjual harta kekayaannya, ia merasa keberatan. Bagi dia harta kekayaannya jauh lebih berharga daripada harta di surga yang belum kelihatan. Mungkin dia telah bersusah payah untuk mendapatkan harta sebanyak itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui perintah ini Yesus ingin menunjukkan bahwa segala kepatuhan kepada Allah harus diwujudkan dalam tindakan konkret, yaitu mengikut Yesus. Dalam mengikut Yesus ada satu pola hidup radikal yang harus ditempuh oleh para pengikutnya, yaitu rela meninggalkan segala sesuatu dan hidup di bawah kontrol Allah. Ternyata orang tersebut tidak sanggup mengikuti perintah Yesus dan dia lebih mementingkan harta daripada Allah. Mampukah harta memberikan kehidupan kekal? Jangankan hidup kekal, kesehatan atau kebahagiaan saja pun tak mampu diberikan oleh harta. Ada dua hal penting, Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang harus pengikut sejati Kristus. Yang pertama, barang siapa mengerti dan memahami perintah Allah, ia akan rela meninggalkan segala sesuatu karena dan demi Kristus. Yang kedua, barang siapa tidak mengikut Yesus, membuktikan bahwa ia tidak dapat memahami perintah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Kekayaan memang dapat membuat orang merasa tidak memerlukan Allah. Haus harta dapat menggantikan kehausan akan kebenaran. Meskipun demikian, Yesus bukan sedang mengajarkan bahwa orang miskin lebih mudah masuk surga, atau bahwa tiap orang harus melepaskan kekayaannya. Namun yang ingin diingatkan bagi kita semua, bahwa setiap orang harus menyadari kebutuhannya akan Allah. Semua orang harus sadar bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa dilakukan untuk memperoleh hidup kekal. Hidup kekal hanya bisa diperoleh dengan harga yang sangat mahal. Dan hanya Yesuslah yang dapat membayar harga itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti lagu Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Lagu itu sering dinyanyikan dengan nada sendu, bagai ingin menunjukkan kesungguhan kita ikut Yesus. Namun bila kita tanyakan diri kita sendiri, seberapa jauh dan seberapa sungguhkah kita ingin ikut Yesus? Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, syukurlah kita kepada Allah karena hidup kekal itu bisa kita terima dengan menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Serahkanlah seluruh kehidupanmu hanya kepada Tuhan dan tetaplah terus berpengharapan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu setia menjadi pengikut-Mu. Semua yang ada di dunia ini hanya sementara. Kuatkanlah iman kami, agar kami semakin bijaksana di dalam menghadapi apa yang kami miliki sampai saat ini. Itu semua bukan karena kekuatan kami. Itu semua bukan karena kemampuan kami. Kini kami hanya berserah penuh hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Ajarlah kami, ingatkan kami untuk terus berpengharapan hanya kepada-Mu, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.